saya Jul Alinur, seorang praktisi yang diangkat etno mengajar musik Minang sejak tahun 2011 hingga saat ini. Pertama kali saya mengajar itu repertoarnya ensemble gendang tambur, ya kan? Ensemble gendang tambur, karena dulu alat musiknya belum lengkap gitu ya. Yang mana tasa dulu belum ada, jadi itu tidak murni saya ajarkan, hanya ritme gendang aja, dum 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 sama talempong paci. Jadi setelah berapa lama ada alat musik tasa itu yang model elemen gantung. Nah, itu baru ada perubahan. Di situ saya ajarkan lengkap ensemble gendang tambur itu, dari musik pembuka sampai musik penutup, yang mana semua komandonya di tangan pemain tasa. Masalah repertoar talempongnya juga ada perubahan, banyak berubah. Ada, kalau yang awalnya saya ajarkan tuh motif 3-2, sudah tuh berubah ke motif tupai begalui, itu pakai talempong 6 nada. Kalau talempong 3-2 ini talempongnya cuma 5 nada. Jadi ada perubahan, saya ajarkan talempong tupai begalui yang 6 nada. Satu orang megang 2 nada, jadi tetap satu sebagai dasar, yang kedua sebagai peningkah, yang ketiga sebagai pengana. Nah, di situ ada perubahan-perubahan sistem mengajar. Sudah itu di ensemble talempong set itu sistem mengajarnya juga ada perubahan. Kalau dulu kita masih belum ada canang, itu hanya melodi-melodi tari yang sudah baku seperti tari ranta. Nah, itu yang diajarkan. Sekarang udah ada perubahan, ada canang, kita bisa memainkan instrumen komposisi yang lengkap dan bisa menjadi pengiring tari. Karena fungsi canang ini dia suaranya low sebagai bass kayaknya. Jadi disitulah perubahannya, ada perubahan dalam setiap mengajar. Itu tergantung kelengkapan alat instrumen ya. Selama saya mengajar, memang kecenderungan mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang tertarik karena musiknya ini dinamis gitu kan, dan banyak variasi-variasi, apalagi di variasi talempong, jenis talempong paci yang bermainnya secara interlocking ya, ada saut menyaut gitu. Mahasiswa itu banyak yang tertarik dari ritme yang dinamis dan penuh semangat. Itu juga di ensemble talempong set, itu dia bermain melodi dan harus menghafal melodi itu serta ada akord-akord pengiringnya. Karena talempong set ini kan innya nada dasarnya C gitu kan, melodinya C, jadi pengiringnya juga C. Itu juga sangat dinamis, mengiringi musik tari. Ya penuh ketertarikan lah mahasiswa-mahasiswa.
prestasi yang telah saya ajarkan pada mahasiswa itu pada tahun 2012 ada kelompok mahasiswa yang saya bawa ke Padang Pariaman dalam acara pesta gendang Tabui. Nah, itu satu prestasi bagi mahasiswa atas semangat dia belajar. Udah itu prestasi yang kedua itu tahun 2015 membawa mahasiswa ikut dalam Festival Internasional Talempong dan Gamelan di Malaysia, Kuala Lumpur. Nah, itu yang dimainkan adalah Talempong Set, ensemble Talempong Set ini yang bermain melodi, main gendang-gendang, main pengiring, main canang. Nah, itu 2015 di Malaysia, Kuala Lumpur. Itu prestasi yang ketiga, saya mahasiswa yang pernah ikut konser etnomusikologi. Nah, di situ bermain dari mulai ensemble gendang tambur sampai ke Talempong Set. Dia tahu nih, sampai main ke komposisi musik. 3. Sudah tuh yang keempat, ya mahasiswa ini dulu pernah saya bawa untuk ngejob gitu, apa istilahnya, karena udah bisa bermain dah, dibawa ngejob ke pesta perkawinan gitu. Perkawinan tentu perkawinan orang Minang yang di Medan gitu. Itu yang dimainkan ensemble gendang tambur sebagai tari penyambutan pengantin. Musiknya ya dari mahasiswa saya ambil. Ya prestasi itu agak banyak dan itu yang membuat mahasiswa itu tertarik ya, mungkin dulu ya, aktif dia. Kapan aja dulu kan bisa latihan, masih belum ada studio dia, masih lokal gitu aja, RPM. Nah, jadi kapan aja bisa datang latihan. Jadi ambisi mahasiswa itu untuk lebih mendalaminya sangat kuat gitu dan penuh semangat mereka. Ya, harapan saya dalam mengajar bidang studi praktek musik Minang ini bisa mencakup mahasiswa yang ingin belajar sebanyak-banyaknya. Juga harus disokong dengan keberadaan alat-alat musiknya, melengkapi, dan kalau bisa semua diganti yang baru. Ada perbaikan gendang, talempong-talempong yang sudah ada, yang sudah mati istilahnya, sudah peka suaranya, kalau bisa itu diganti. Itu harapan-harapannya. Jadi itu semua menimbulkan semangat mahasiswa yang ingin belajar. Juga kalau bisa harapannya durasi mengajarnya itu ditambah, jangan musik Minang 1 dan 2, kalau bisa ditambah musik Minang 1, 2, dan 3.
Jadi itu bisa mungkin lebih memahirkan dalam bermain melodi, bermain yang segalanya lah. Ada pertambahan durasi jam mengajar gitu. Kalau selama ini kan musik Minang 1, 2, 2. Kalau bisa ditambah 1 lagi, jadi musik Minang 1, 2, dan 3. Mungkin di situ bisa mahir semua, bisa tercapai lah apa yang mau diinginkan terhadap mahasiswa yang diajarkan itu. Sistem pembelajaran alat musik tradisional Minang di program studi etnomusikologi sangatlah berpengaruh dan berguna bagi masyarakat maupun lingkungan karena dengan adanya pembelajaran alat musik tradisional Minang tersebut kita diajak untuk menjaga dan melestarikan alat musik tradisional khususnya alat musik Minang. Belajar musik tradisi memiliki banyak manfaat dan kegunaan, dapat mengembangkan kreativitas diri mahasiswa, menjaga warisan para leluhur, melestarikan budaya, mengembangkan keterampilan. Dengan belajar musik tradisional, kita dapat membuka jendela ke berbagai dunia lain serta memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan juga membawa diri kita ke dalam hal yang lebih positif dan kreatif. Berkumpul dengan sederhana, kita saling membalas tawa. Satukan hati dan pikiran, mari rayakan kebersamaan. Beda dalam setiap keadaan, bersatu dalam semua cobaan. Teruslah bergandengan tangan, wujudkan setiap harapan.